Pemirsa, Istana merespon pengunduran diri dari Febri Ardiansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Menteri Sekretaris Negara menyebut pengunduran diri tersebut tidak membutuhkan keputusan Presiden. Kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi untuk mengetahui informasi selengkapnya. Selamat siang, Adi. Apakah dari pihak Istana sudah menerima usulan pengganti Jampitsus dari Jaksa Agung? Ya, Glory, benar sekali hari ini Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan pernyataan kepada awak media terkait dengan pengunduran diri Febri Ardiansyah dari posisi sebelumnya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung. Seperti Anda sampaikan tadi bahwa setelah pengunduran diri dikatakan tidak perlu direspon dengan memberikan atau menerbitkan Kepres begitu ya oleh Presiden Prabowo Subianto. Tetapi ia mengatakan Kepres baru akan dibutuhkan ketika nanti sudah ada penunjukan pejabat definitif baru yang akan mengisi posisi Jampitsus. Tetapi untuk mekanismenya dijelaskan oleh Prasetyo Hadi bahwa mekanisme pengisian posisi Jampitsus definitif itu berasal dari usulan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Lalu kemudian setelah ada usulan nama tersebut, barulah kemudian Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Kepres untuk menunjuk Jampitsus yang baru. Kurang lebih prosesnya sama dengan penunjukan untuk pejabat eselon 1 di kementerian, misalnya seperti penunjukan dirjen begitu ya, ada usulan terlebih dahulu lalu kemudian baru dikeluarkan Kepres pengangkatan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan hingga saat ini disampaikan oleh Prasetyo Hadi belum ada usulan pengganti atau nama pengganti Febri Ardiansyah sebagai Jampitsus yang diajukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin hingga saat ini. Sehingga prinsipnya adalah Istana menunggu usulan tersebut sebelum nanti ada Kepres yang diterbitkan terkait dengan pengangkatan Jampitsus yang baru. Dan yang kita tahu saat ini Jaksa Agung ST Burhanuddin ini sudah menunjuk Rudy Margono sebagai PLT Jampitsus untuk memastikan bahwa kerja-kerja Gedung Bundar yaitu Pitsus Kejaksaan Agung ini tetap berjalan dengan baik itu untuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan juga tugas-tugas lain. Apalagi kalau kita lihat saat ini Pitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia tengah menangani banyak kasus. Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi makan bergizi gratis yang menjerat 3 pimpinan dari Badan Gizi Nasional. Selain itu ada juga yang berkaitan dengan mengembalikan sumber daya alam yang diselewengkan. Itu menjadi tugas-tugas berat yang saat ini tengah ditangani oleh Pitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sehingga Istana sifatnya nanti akan menunggu usulan begitu ya. Dan yang pasti juga terkait dengan kasus hukum yang menjerat Febri Ardiansyah ini dijelaskan sebelumnya oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pada prinsipnya adalah Istana menghormati proses hukum yang tengah berjalan saat ini, namun tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. Itu yang pertama, Glory. Lalu yang kedua, terkait dengan posisi Febri Ardiansyah di Satgas PKH atau penertiban kawasan hutan. Karena kalau kita tahu Satgas PKH yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto di awal tahun 2025 melalui Perpres nomor 5 tahun 2025, dalam struktur organisasinya terdiri dari Ketua Badan Pengarah dan Ketua Badan Pelaksana, yang mana untuk Ketua Pelaksana dari Satgas PKH ini dijabat oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus yang saat itu dijabat oleh Febri Ardiansyah. Nah, setelah pengunduran diri Febri Ardiansyah, lalu posisi Ketua Pelaksana ini seperti apa? Tadi ditanyakan juga oleh awak media karena memang pagi ini Menhan Syafri Samsudin ini mengumpulkan sejumlah pihak baik itu pengarah dan juga pelaksana dari Satgas PKH di gedung Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Awak media tadi menanyakan bagaimana posisi Ketua Pelaksana ini setelah Febri mengundurkan diri. Tadi dijelaskan oleh maksud kami dari juru bicara Satgas bahwa untuk saat ini terkait dengan posisi Febri Ardiansyah ini adalah urusan organisasi yang nanti akan dijelaskan oleh Kejaksaan Agung karena memang posisi ini diisi oleh Jampitsus yang berasal dari Kejaksaan Agung. Namun ia memastikan bahwa kerja dari Satgas PKH ini tetap berjalan dengan baik sesuai dengan Perpres nomor 5 tahun 2025 di bawah koordinasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi kerja-kerja dari Satgas PKH untuk menyelamatkan aset-aset negara yang disalahgunakan ini tetap berjalan meskipun Febri sudah mengundurkan diri dan ditegaskan bahwa Satgas ini bekerja bukan soal perorangan begitu ya, tapi merupakan kerja sebuah organisasi di bawah koordinasi dari Presiden Prabowo Subianto. Kurang lebih seperti itu, Glory, untuk sementara kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Anwar Fuadi, melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.